Perkenalkan, nama saya Mustafa Azkalawi, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan 1831036. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu kebijakan pendidikan Islam. Dimulai dari pengertian kebijakan. Kebijakan itu sendiri adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan sesuatu. Sedangkan pendidikan itu apa sih? Pendidikan adalah pengetahuan, pembelajaran, dan kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya melalui penelitian, pengajaran, pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, dapat disimpulkan dari dua pengertian ini, yaitu apa? Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar atau dasar perencanaan sesuatu dalam pendidikan Islam, tentunya juga dari sudut pandang Islam. Nah, yang kedua adalah urgensi, tujuan, dan manfaat bagi kebijakan pendidikan Islam. Yang pertama dimulai dari urgensi. Mutu pendidikan secara tidak langsung merupakan konsekuensi bagi perubahan atau perkembangan dari berbagai aspek kehidupan. Tentunya tuntutan demi tuntutan terus berdatangan terhadap mutu pendidikan. Jika itu dilakukan terus-menerus, maka ini adalah hal yang baik. Mengapa begitu? Karena secara tidak langsung tentunya menjawab tantangan perubahan. Dan juga di era globalisasi saat ini tentunya terus dilakukan pembenahan dan perbaikan terhadap kebijakan itu. Adapun tujuan kebijakan pendidikan Islam, yaitu jika di tingkat masyarakat tentunya untuk menyelaraskan pendidikan di masyarakat. Dan juga jika di tingkat politisi tentunya sasarannya adalah untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara. Jika di tingkat ekonomi tentunya untuk investasi berkepanjangan. Adapun manfaat dari kebijakan pendidikan Islam itu sendiri, jika kita terus mempelajari, maka itu bisa membantu kita dalam hal proses ketika melakukan analisis kebijakan. Tidak hanya itu, juga ketika kita mempelajari itu tentunya membantu kita dalam hal membuat rancangan sesuatu ataupun rancangan konsep. Yang keempat adalah ruang lingkup kebijakan pendidikan Islam. Di sini ada 6 teman-teman ruang lingkupnya. Yang pertama adalah pengumpulan data statistik pendidikan. Yang kedua adalah pengembangan kurikulum. Yang ketiga adalah sistem pengujian. Yang keempat adalah penelitian pendidikan dan kebudayaan. Yang kelima, teknologi komunikasi pendidikan. Dan yang terakhir adalah analisis pengembangan kebijakan dan pendidikan. Adapun yang terakhir pembahasan yang akan kita bahas adalah ilmu yang relevan terkait dengan kebijakan pendidikan Islam. Tentunya jika dikaitkan banyak sekali ilmu-ilmu yang tentunya memiliki hampir persis definisi maupun konsep atau lain sebagainya. Tetapi di sini saya akan kasih satu contoh, yaitu ilmu politik. Ilmu politik ini tentunya banyak sekali membahas terkait dengan perancangan ataupun dasar-dasar rencana, entah itu baik negara, masyarakat, individu, ataupun yang sebagainya. Nah, akan tetapi di dalam politik ini tentunya pasti ada studi yang lebih mengurus lagi, yaitu studi kebijakan politik. Nah, tentunya di sini ilmu-ilmu yang akan dibahas sangat rinci sekali, bagaimana kebijakan yang seharusnya, bagaimana kebijakan politik yang ada di contohnya di Indonesia dan ataupun di negara lainnya. Baik, mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.